Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Amang Inang, Naposo Bulung, dan lansia. Kita bertemu kembali pada awal minggu ini di hari Senin 18 Januari untuk mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita mendengarkan Ibrani pasal 12 ayat 15. Demikian bunyinya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita tentu tidak menginginkan terjadinya perselisihan di tengah-tengah jemaat. Kita dapat melihat dari berbagai informasi yang kita peroleh melalui media-media yang beragam, bahwa seringkali persekutuan di dalam jemaat menimbulkan efek buruk, sehingga sangat sulit untuk dapat diatasi, dapat diselesaikan. Sebab tanda-tanda perselisihan terjadi, itu dapat dilihat dari relasi yang semakin dingin antara satu dengan yang lain. Apalagi kerjasama yang akan sangat menurun dengan tajam. Kemudian kita melihat juga bahwa muncul kelompok-kelompok di tengah-tengah jemaat yang kemudian saling menyerang, saling menyalahkan. Dan ini menyebabkan perselisihan itu berujung pada permusuhan, pada dendam, dan penyelesaian-penyelesaian yang akhirnya sangat sulit untuk dapat dicapai atau diselesaikan. Kalau hal seperti ini sudah terjadi, maka jemaat akan tercabik-cabik. Maka akan lahir akar-akar yang pahit. Sehingga di kemudian hari, persoalan-persoalan itu sangat sulit untuk dapat diselesaikan. Karena akar yang pahit itu telah menanamkan dendam iri yang menyebabkan sulitnya untuk dapat memulihkan kembali keadaan. Untuk memperdamaikan kelompok-kelompok yang bertikai. Karena itu firman Tuhan melalui kitab Ibrani ini pada bagian awal cukup jelas memberikan kepada kita pentingnya untuk menjaga kedamaian di tengah-tengah jemaat. Para orang-orang beriman, tokoh-tokoh di Alkitab kita memberikan kisah dan pengalaman-pengalaman yang dapat ditiru, yang dapat dicontoh. Mereka menjadi patron, mereka menjadi role model yang dapat kita ikuti supaya kehidupan persekutuan di jemaat itu bertumbuh menjadi persekutuan yang intim, persekutuan yang akrab, saling menghargai, saling menopang, saling membangun respek yang akan memberikan kepada semua orang rasa nyaman dan mereka merasakan bahwa mereka sungguh-sungguh dapat diterima dalam satu persekutuan itu. Karena itu firman ini mengingatkan kita supaya kita mengingat kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menyambut kita sebagai anak-anaknya. Karena itu kita selalu mensyukuri kasih karunia Tuhan itu. Dan rasa syukur kita itu harus kita tunjukkan, harus kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Di mana kita boleh saling menerima, kita saling mengakui, dan kita boleh saling mengampuni dalam keadaan-keadaan tertentu di mana perbedaan-perbedaan itu terjadi. Kita harus merasa bahwa kita itu satu sebagai saudara di tengah-tengah sebuah persekutuan. Saling menghormati, kita saling menjaga nama baik bersama. Sehingga sangat kecil terjadinya akar-akar yang pahit di tengah-tengah kehidupan jemaat. Karena itulah pada hari ini renungan firman Tuhan ingin mengingatkan kita supaya kita tetap menjauhkan diri dari segala macam hal-hal yang negatif yang dapat mengganggu persekutuan di tengah-tengah jemaat. Marilah kita bersama-sama saling mendoakan, saling mengingatkan, saling bertumbuh bersama-sama sebagai persekutuan umat Tuhan yang telah dipanggil dan yang telah ditetapkan menjadi anak-anak Allah yang harus hidup dengan kasih karunia Tuhan, di mana kasih persaudaraan itu harus kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita satu dengan yang lain. Karena itulah mari memulai hari ini kita mengingat, merenungkan ini dan mengaplikasikannya dalam seluruh kehidupan kita. Apakah di tengah-tengah persekutuan kita
di kantor, di rumah, di lingkungan masyarakat kita, dalam kelompok-kelompok kegiatan, kelompok-kelompok persekutuan apapun yang kita ikuti. Mari kita menghadirkan kasih Kristus itu kepada sesama kita. Kita menjadi role model, menjadi contoh, menjadi teladan, sebagaimana Kristus menginginkan supaya kita menjadi anak-anak terang yang menjadi terang bagi sesama kita. Kiranya renungan hari ini boleh semakin menguatkan komitmen kita untuk terus menjaga persekutuan kita, menjaga persahabatan kita, menjaga hubungan kita satu dengan yang lain, supaya tidak lahir akar-akar yang pahit dalam kehidupan persekutuan kita. Kiranya kasih dan damai Kristus menyertai kita sepanjang hari ini, memampukan kita untuk dapat melakukan tugas-tugas kita secara penuh dengan damai, dengan kasih, sehingga kita sungguh-sungguh menggambarkan sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami boleh saling mengasihi, membangun kedamaian di tengah-tengah kehidupan bersama. Biarlah segala perilaku kecemaran jauh dari kami, dan segala akar-akar pahit yang terjadi karena perselisihan, karena permusuhan, boleh diperdamaikan oleh karena Kristus yang telah memperdamaikan kami melalui darah-Mu yang telah ditumpahkan di Golgota. Terima kasih Tuhan, inilah yang menguatkan dan yang akan memotivasi kami untuk melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.